Pernah nggak sih Anda berurusan sama perusahaan gede, terus rasanya, kok lambat banget ya ini geraknya? Semakin besar kok kayaknya makin kaku, makin banyak birokrasi. Rapatnya lama, ambil keputusan juga butuh waktu. Nah, ini kan tantangan klasik ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih pemimpin itu ngelawan arus ini? Gimana caranya bikin raksasa korporat jadi terasa lebih gesit, lebih fokus, ya terasa lebih kecil lah dalam arti yang positif. Hari ini kita bakal coba gali soal itu. Kita lihat dari pengalaman Jeff Immelt waktu dia pimpin General Electric, GE, selama 16 tahun. Itu kan perusahaan konglomerat industri global yang, wah, gede banget di masanya. Sumber utama kita, buku yang ditulis Immelt sendiri, judulnya Hot Seat, What I Learned Leading a Great American Company. Kita akan fokus banget nih ke ide utama dari bab 6 di buku itu. Gimana caranya pemimpin bisa secara sadar bikin perusahaan besar terasa lebih kecil, tapi justru lebih efektif. Jadi, ya misi kita di pembahasan kali ini, kita bongkar bareng-bareng strategi kunci yang email coba pakai di GE. Gimana dia nyoba menyederhanakan hal yang rumit, terus kasih kuasa lebih ke tim di lapangan biar mandiri, terus juga soal dia memangkas bisnis-bisnis yang mungkin udah nggak pas lagi, biar lebih fokus. Sama gimana dia bangun hubungan antar pemimpin biar nggak ada sekat-sekat gitu. Intinya, yaitu tadi, cari cara biar GE yang segede itu bisa gerak lebih lincah. Oke, mari kita mulai aja pembahasan mendalamnya. Ngomongin perusahaan besar kayak GE, musuh utamanya itu seringkali ya kompleksitas, kerumitan. Immelt sadar banget ini bisa mematikan kecepatan dan kelincahan. Ada cerita menarik di bukunya soal pabrik motor besar GE di Peterborough, Kanada. Pabrik ini rugi terus, pas diselidiki ternyata ada belasan manajer yang ikut campur di situ. Tapi masalahnya, mereka semua lapor ke bos yang beda-beda. Dan nggak ada satupun dari para bos itu yang beneran ada di lokasi pabrik. Jadi nggak ada pemimpin utamanya di sana. Ya, itu contoh bagus banget. Immelt nyebutnya itu matriks di dalam matriks. Jadi garis laporannya tuh saling silang, ruwet banget, tapi nggak ada satu orang pun yang jelas pegang tanggung jawab penuh di lokasi. Akibatnya ya jelas bingung, terus lambat kerjanya. Nah, Immelt lihat ini bukan cuma soal hemat biaya aja ya, meskipun dia juga ada target potong biaya administrasi sampai 2 miliar dolar, tapi lebih ke hal mendasar soal gimana cara kerja diselesaikan. Tujuannya ya biar lebih cepat, lebih fleksibel, dan juga penting nih karyawannya merasa lebih terlibat. Oke, terus gimana caranya Immelt nyoba bongkar kerumitan ini? Kan nggak cuma potong anggaran aja ya, pasti. Tepat sekali, dia nggak cuma potong-potong aja, pendekatannya lebih ke gimana ya, mengubah cara kerjanya gitu loh. Salah satunya dia pakai metode simplifikasi proses, contohnya di GE Healthcare. Mereka itu dibantu sama Boston Consulting Group, BCG, pakai prinsip namanya Smart Simplicity. Nah, idenya itu bukan cuma bikin bagian organisasinya jadi simpel, tapi lebih dalam lagi mereka coba pahami interaksi antar bagian itu gimana. Jadi dipetakan tuh peran mana aja yang penting, terus titik serah terima antar manajer itu di mana aja, dibandingkan juga perilaku idealnya gimana sama kenyataannya gimana. Baru dicari akar masalah kerumitannya di mana. Hasilnya, proses yang tadinya ribet banget, misalnya kayak penarikan produk atau recall, itu jadi jauh lebih cepat. Kenapa? Ya karena jalur tanggung jawab sama keputusannya jadi lebih jelas. Terus ada lagi pendekatan lain, ini lebih ke struktur. Dia bentuk tim lintas fungsi, ini idenya terinspirasi dari konsep Team of Teams, waktu itu dibantu juga sama konsultan namanya The Ready. Contoh paling kuat itu waktu GE harus hadapi aturan emisi Tier 4 yang ketat banget buat mesin lokomotif mereka. Nah, biasanya kan tiap departemen kayak teknik, produksi, supply chain kerja sendiri-sendiri dengan target internal masing-masing. Kadang targetnya malah bisa tabrakan satu sama lain. Nah, ini diubah. Mereka bikin satu tim khusus yang isinya orang dari berbagai fungsi itu. Tim ini tanggung jawabnya langsung ke satu misi, pokoknya harus penuhi standar Tier 4 tepat waktu. Jadi fokusnya bukan lagi ke metrik internal departemen A atau B, tapi ke hasil akhir buat pelanggan dan pemegang saham. Dan ternyata, berhasil loh. GE jadi satu-satunya produsen yang bisa penuhi tenggat waktu Tier 4 itu. Oh, jadi kuncinya bukan cuma bikin tim bareng gitu ya, tapi mengubah fokus akuntabilitas mereka. Dari yang tadinya cuma mikirin target departemen sendiri, jadi mikirin misi bersama untuk luar. Persis. Itu dia pergeseran pentingnya. Ya selain itu, tentu ada juga sih perampingan struktur hierarki. Motong beberapa lapis manajemen antara CEO sama orang di pabrik, terus mengurangi layanan bersama atau shared services, motong jumlah sistem IT juga. Ini semua usaha konkret biar ibaratnya pipa organisasinya jadi lebih pendek,
Jadi aliran informasi dan keputusan bisa lebih ngebut. Dan kayaknya ini ada efeknya ya ke semangat kerja karyawan. Di buku disebut skor keterlibatan karyawan sampai naik di atas 70%. Ini menarik loh, soalnya kan seringnya kalau ada restrukturisasi gitu, moral karyawan malah turun. Kalau penyederhanaan itu tujuannya jelas buat memberdayakan, bukan cuma motong-motong orang atau anggaran, ya bisa diterima positif sama karyawan. Mereka jadi merasa lebih punya kendali, jalur ngomong ke atas lebih pendek, terus kontribusi mereka rasanya lebih kelihatan gitu. Oke. Itu tadi soal bikin simple mesin internal GE ya. Tapi kan GE ini raksasa global. Ada tantangan lain dong, gimana caranya biar perusahaan segede itu nggak kayak Menara Gading yang jauh dari pasar lokalnya. Apalagi di luar Amerika. GE kan sering dibilang terlalu Amerika-sentris. Itu dia masalah besar lainnya yang email coba beresin. Dia bikin inisiatif namanya Global Growth Organization, disingkat GGO. Ini bukan cuma slogan keren-kerenan aja ya, tapi beneran upaya serius buat desentralisasi kekuasaan. Sebelumnya itu, banyak banget keputusan penting bahkan buat pasar lokal kayak di Asia atau Eropa harus naik dulu ke kantor pusat di Amerika. Ya jelas jadi lambat dan orang di pusat seringkali nggak terlalu paham konteks lokalnya gimana. GGO ini coba membalik logika itu. Gimana cara kerjanya GGO ini? Maksudnya, secara praktis gitu, apa yang berubah di lapangan? Pertama, yang paling penting pemberdayaan pemimpin regional secara nyata. Jadi mereka tunjuk pemimpin-pemimpin kuat di wilayah-wilayah kunci, terus dikasih tanggung jawab penuh atas P&L, profit and loss, untung rugi di daerahnya. Artinya, ya mereka punya kontrol penuh atas bisnis di sana. Contohnya itu John Flannery waktu dia pimpin GE di India. Dia dikasih wewenang buat bangun pabrik, rekrut tim sendiri, luncurin produk yang khusus buat pasar India. Itu semua bisa dia lakukan tanpa harus bolak-balik minta izin ke kantong pusat di AS, selama target pertumbuhan yang ambisius itu tercapai. Ini kan transfer kuasa yang lumayan gede ya. Kedua, fokus hubungannya diubah. Dari yang tadinya cuma jualan produk ke sebuah negara, jadi lebih ke membangun kemitraan strategis, istilahnya company to country. Contohnya proyek Kingdom di Arab Saudi. GE investasi $1 miliar buat bantu negara itu capai target pembangunannya. Misalnya soal layanan kesehatan yang terjangkau sama lapangan kerja. Atau ada perjanjian C2C, country to company, di Nigeria buat bikin solusi infrastruktur bareng-bareng. Ini bikin GE jadi lebih relevan lah sama prioritas negara setempat. Ketiga, mereka bangun kapasitas lokal, bikin pabrik-pabrik yang fleksibel, disebutnya multimodal plant di negara kayak India sama Nigeria. Pabrik ini bisa bikin macam-macam produk GE buat pasar regional di sana. Terus juga didorong pengembangan produk yang benar-benar didesain buat kebutuhan pasar negara berkembang. Bukan cuma versi murah dari produk negara maju. Misalnya, ada cerita Terry Bresenham di India yang mengembangkan alat kesehatan yang harganya terjangkau banget. Wah, hasilnya kelihatan banget ya kalau gitu. Sampai pendapatan GE bergeser dari tadinya dominan Amerika jadi mayoritas dari luar Amerika. GGO ini kayaknya beneran bikin GE yang global jadi terasa lebih hadir ya, lebih responsif secara lokal di banyak negara. Tapi perubahan segede ini pasti ada gesekannya juga kan di dalam? Oh iya jelas, pasti ada, nggak mungkin mulus-mulus aja. Mengubah budaya perusahaan yang udah puluhan tahun sentralistik itu wah susah banget. Pasti ada resistensi, penolakan. Terutama dari beberapa pemimpin divisi bisnis global yang merasa, gue dong yang paling ngerti produk ini, pasar ini. Mereka merasa paling tahu. Contoh yang disebut di buku itu John Cranici dari GE Energy. Nah, pemimpin kayak gini kadang jadi enggan buat kerja bareng atau terima masukan dari tim GGO regional yang baru dibentuk itu. Mereka merasa lebih senior, lebih hebat, terus merasa diganggu sama tim GGO ini. Ini nunjukin tantangan klasik dalam perubahan besar. Gimana caranya nanemin loyalitas ke tujuan perusahaan secara keseluruhan di atas kepentingan divisi atau silo masing-masing. Perubahan budaya kayak gini seringkali jadi bagian yang paling berat dan paling lama memang. GGO, langkah gede lainnya buat bikin GE terasa lebih kecil dalam arti lebih fokus itu ya memangkas portofolio bisnisnya. Melepas bagian-bagian yang udah nggak inti lagi, gitu. Tepat sekali. Jadi konglomerat itu kan ada bagusnya ya, diversifikasi. Tapi di zaman sekarang, investor itu makin nuntut fokus dan kejelasan. Kalau bisnisnya terlalu macam-macam, investor jadi bingung nilainya gimana.
Nah, kompleksitas ini bisa jadi beban. Makanya, Imelda ambil langkah divestasi besar-besaran. Tujuannya yaitu mempertajam fokus GE ke bisnis industri intinya. Ada penjualan GE Plastics ke Sabek. Kenapa? Karena dianggap udah bagian masa lalu GE, terus terlalu tergantung sama harga minyak. Terus ada juga penjualan NBC Universal ke Comcast. Bisnis media dianggap kurang nyambung sama inti bisnis industri GE dan jadi kayak kemewahan yang nggak bisa dipertahankan lagi setelah krisis finansial 2008. Dan yang paling gede, paling heboh tentu penjualan sebagian besar GE Capital itu ya. Itu kan dulu kayak mesin ATM-nya GE. Betul, itu yang paling masif dan paling sulit. Lewat proyek namanya Project Hubble, mereka jual aset finansial nilainya ratusan miliar dolar. Gila kan? Pendorong utamanya itu ya buntut dari krisis finansial 2008. GE Capital itu ditetapkan jadi CV, Systemically Important Financial Institution. Gampangnya dianggap terlalu besar untuk dibiarin gagal sama regulator. Akibatnya, diawasi super ketat, terus syarat modalnya jadi berat banget. Ini jelas bikin ruang gerak GE Capital jadi terbatas banget, belum lagi nambah biaya macam-macam. Ditambah lagi, pandangan investor ke perusahaan industri yang pendapatannya kegedean dari jasa keuangan itu jadi negatif. Mereka maunya GE balik jadi perusahaan industri murni, titik. Tapi ngejual unit bisnis yang segede dan seprofit itu, GE Capital, pasti keputusan yang berat banget ya. Gimana sih prosesnya? Susah pasti. Aduh, berat banget. Baik secara strategi bisnis maupun secara emosi buat banyak orang di GE. Prosesnya itu luar biasa rumit. Ada negosiasi rahasia sama pembeli-pembeli raksasa kayak Blackstone buat aset real estate-nya. Terus ada lobby tingkat tinggi ke Bank Sentral Amerika, Federal Reserve. Imelda bahkan ketemu langsung sama Janet Yellen waktu itu. Dan yang mungkin paling bikin nyesek secara psikologis, mereka harus minta tim GE Capital sendiri buat bantu proses ngebongkar bisnis tempat mereka kerja. Sambil harus mikirin gimana caranya nahan orang-orang kunci di GE Capital ini biar nggak pada kabur, supaya proses penjualannya lancar. Ini pertaruhan gede banget sih buat bikin GE jadi lebih simpel, lebih fokus ke industri, dan lebih gampang dibaca sama pasar. Langkah yang sangat drastis demi dapat persepsi kecil yang lebih fokus itu. Luar biasa ya prosesnya. Oke, jadi kita udah lihat soal simplifikasi internal, desentralisasi global, sama pemfokusan portofolio. Nah, ada satu elemen lagi nih yang penting, biar perusahaan gede nggak terasa kaku. Hubungan antara pemimpin puncak sama jajaran di bawahnya. Gimana Imelda coba jaga koneksi dan dorong kelincahan dari dalam di tengah GE yang segede itu? Nah, ini juga jadi perhatian Imelda. Dia sadar banget jadi CEO konglomerat raksasa itu gampang banget terisolasi di atas sana. Dia coba beberapa cara buat mecah hierarki dan silo-silo antar bagian, terus juga bangun hubungan yang lebih otentik. Salah satu metodenya yang menarik itu sesi akhir pekan intensif. Dia kumpulin sekitar 90 pemimpin kunci GE. Ini bukan rapat biasa loh ya. Dimulai Jumat malam, makan malam santai dulu bareng pasangan masing-masing, biar suasananya lebih cair gitu. Baru deh Sabtu paginya sesi diskusi mendalam selama 4-5 jam di kantor. Tujuannya apa tuh sesi akhir pekan kayak gitu? Bukan cuma rapat kerja biasa kan berarti? Tujuannya banyak lapis. Pertama, buat kasih dan terima umpan balik yang jujur. Bener-bener jujur. Imelda sering mulai sesi itu dengan pertanyaan yang agak mancing. Kayak, coba ceritain sesuatu tentang GE yang saya nggak tahu. Ini kan mendorong orang buat ngomong blak-blakan soal masalah nyata di lapangan yang mungkin nggak kedengeran sampai ke atas. Kedua, buat bangun kepercayaan personal. Jadi hubungannya nggak cuma bos anak buah formal aja. Ketiga, ya biar dia paham langsung tantangan yang dihadapi para pemimpinnya itu apa aja. Ini investasi waktu yang gede banget loh buat seorang CEO, tapi dia anggap penting buat ngerasain denyut nadi perusahaan secara langsung. Pendekatan lainnya itu lewat pusat pelatihan kepemimpinan GE yang legendaris itu di Croton Field. Kurikulumnya dirombak, salah satu fokusnya itu buat ngebekali pemimpin menghadapi apa yang disebut Peter Senge sebagai kompleksitas dinamis. Intinya sih gimana caranya mimpin di dunia yang terus berubah, nggak pasti saling terkait. Tapi yang nggak kalah penting, Croton Field itu juga dipakai buat bangun ikatan horizontal antar pemimpin dari berbagai bisnis GE yang beda-beda. Ada program kayak Leadership Explorations. Misalnya mereka jalan bareng ke situs sejarah kayak Normandia, atau ke pusat inovasi kayak Silicon Valley, atau ke pasar berkembang kayak India. Tujuannya bukan cuma belajar, tapi buat nguatin jaringan antar sesama pemimpin, peer network. Harapannya, kalau hubungan personalnya kuat, nanti kolaborasi lintas divisi jadi lebih gampang.
Terakhir, ada juga usaha buat nyuntikin mentalitas startup dari luar ke dalam. Caranya, dengan mendirikan GE Ventures di Silicon Valley, yang dipimpin sama Sue Siegel. Tujuannya bukan cuma investasi diam-diam aja, tapi aktif bermitra sama startup, bawa teknologi dan cara kerja mereka yang lincah itu masuk ke unit bisnis GE. Sebaliknya juga, bantu startup biar bisa nembus birokrasi GE yang gede itu, biar kolaborasinya beneran bisa jalan. Ini kayak usaha nyangkokin kelincahan dari luar lah. Jadi intinya itu ada investasi waktu yang luar biasa ya buat bangun koneksi personal, terus harus ada kejujuran dalam komunikasi, dan juga menciptakan ruang baik secara fisik maupun budaya, biar ide baru sama kolaborasi lintas batas itu bisa tumbuh, bahkan di dalam perusahaan raksasa sekalipun. Oke, kalau kita rangkum nih perjalanan kita menelusuri pengalaman Jeff Immelt di GE, terutama dari kacamata bab 6 di bukunya Hot Seat tadi, kita lihat ada serangkaian strategi ya yang saling nyambung buat mencoba bikin perusahaan besar terasa lebih kecil. Ada penyederhanaan proses sama struktur internal biar lebih ramping, terus ada desentralisasi pengambilan keputusan ke depan lewat GGO itu biar lebih responsif sama pasar lokal. Ada juga pemfokusan portofolio bisnis lewat jual-jual aset, biar lebih gampang dipahami dan dikelola. Dan terakhir, ada upaya bangun koneksi kepemimpinan yang kuat, terus numbuhin budaya yang lebih kolaboratif dan lincah. Dan penting juga buat kita ingat terus ya, ini kan perspektifnya Jeff Immelt sendiri. Dari pengalaman dia selama mimpin GE, seperti yang dia ceritain di bukunya itu, setiap pemimpin besar pasti punya tantangan dan cara pandangnya sendirilah dalam menghadapi kompleksitas skala perusahaan. Betul sekali. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Di tengah dunia yang makin nggak pasti, makin sering ada gejolak kayak sekarang ini, apakah kelincahan yang coba dicapai dengan bikin perusahaan besar terasa kecil lewat cara-cara tadi itu selalu jadi jawaban terbaik? Ataukah jangan-jangan ada situasi tertentu, misalnya pas hadapi guncangan ekonomi dahsyat, atau waktu perlu investasi riset jangka panjang yang gila-gilaan gedenya, di mana justru skala, daya tahan, dan mungkin sedikit kompleksitas yang terkendali itu malah jadi kekuatan unik yang nggak tergantikan? Mana yang lebih berharga dalam jangka panjang ya? Kelincahan si gesit atau ketahanan si raksasa? Sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.